Nama asli dari Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Ia lahir pada tahun 1401 Masehi kemudian datang ke Pulau Jawa sekitar tahun 1443 Masehi, dan meninggal pada tahun 1481 Masehi. Di Demak dan dimakamkan di Ampel, Surabaya. Ia merupakan putra Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, dari seorang istri yang berasal dari negeri Campa. Para sejarawan kesulitan untuk menentukan negeri Campa tersebut, namun sebagian mereka berkeyakinan bahwa Campa yang dimaksud adalah sebutan sebuah daerah bernama Jeumpa di Aceh. Ayah Sunan Ampel adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik. Ibunya bernama Dewi Chandrawulan. Sunan Gresik memiliki dua orang istri yaitu Dewi Chandrawulan dan Dewi Karimah. Dengan Dewi Karimah ia memiliki dua orang putra yaitu Dewi Murtasi, istri Raden Fatah, Sultan pertama Kerajaan Demak Bintoro, dan Dewi Murtasimah, istri Raden Paku, Sunan Giri. Dengan istri kedua Dewi Chandrawulan, ia memiliki 5 orang putra yaitu Siti Syariat, Siti Mutmainah, Siti Sofia, Raden Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, serta Syarifuddin atau Raden Qasim, Sunan Derajat. Sunan Ampel hidup pada zaman Majapahit yang mengalami kemunduran drastis pasca ditinggal wafat Mahapati Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk. Majapahit terpecah karena terjadi banyak perang saudara dan para adipati tidak loyal lagi kepada pemerintah kerajaan. Pembayaran pajak dan upeti tidak sampai ke kerajaan dan lebih sering dinikmati oleh para adipati. Kaum bangsawan dan para pangeran juga memiliki kebiasaan buruk dengan berpesta pora, berjudi dan mabuk-mabukan. Prabu Brawijaya yang melanjutkan pemerintahan Prabu Hayam Wuruk menyadari bahwa apabila kebiasaan tersebut dilanjutkan, maka negara akan menjadi lemah, dan jika negara lemah, dengan mudah musuh akan menghancurkan kerajaan Majapahit. Berdasarkan pada situasi yang memprihatinkan tersebut, kerajaan akhirnya memanggil Raden Rahmat putra dari Dewi Chandrawulan di negeri Campa yang terkenal sebagai seseorang yang mendidik dan mengatasi kemerosotan moral di kalangan masyarakat. Pada Babad Diponegoro disebutkan bahwa akhirnya Raden Rahmat, Sunan Ampel, memiliki pengaruh yang cukup kuat di kerajaan Majapahit. Meskipun Raja Brawijaya menolak masuk Islam, namun ia memberikan keleluasaan kepada Sunan Ampel untuk mengajarkan Islam kepada rakyatnya, asalkan dilakukan dengan tanpa paksaan. Dan selama tinggal di Majapahit, Raden Rahmat dinikahkan dengan Nyi Ageng Manila, putri Bupati Tuban. Sejak saat itulah gelar kerajaan melekat di depan namanya, diperlakukan sebagai keluarga keraton Majapahit dan semakin disegani oleh masyarakat. Raden Rahmat kemudian membangun pesantren sebagai lembaga pendidikan untuk terus mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat, sehingga Islam semakin berkembang di wilayah Ampel. Pesantren tersebut mengadopsi konsep pusat pendidikan yang telah berdiri pada masa Hindu-Buddha. Ia tidak pernah memaksakan ajaran-ajaran lama untuk serta-merta dihapuskan. Bahkan ia justru menjadikannya sebagai sarana untuk mengenalkan Islam. Misalnya penamaan tempat ibadah dari kata sanggar pada era Hindu-Buddha diganti menjadi langgar. Kata syastri yang merujuk pada orang-orang yang membaca kitab suci agama Hindu diubah menjadi santri, yaitu orang-orang yang sedang memperdalam ajaran Islam, menggunakan istilah untuk salat dengan kata sembahyang yaitu berasal dari kata sembah dan hyang. Sunan Ampel memiliki toleransi yang tinggi dengan tidak pernah mempermasalahkan adanya perbedaan. Siapa saja baik itu keluarga kerajaan, bangsawan, hingga rakyat yang paling rendah sekalipun bisa menjadi pemeluk agama Islam. Sehingga karena hal itulah nama dan ajaran yang dibawa oleh Sunan Ampel semakin dikenal luas oleh masyarakat. Sunan Ampel mengenalkan ajaran yang sangat berkaitan dengan kebiasaan masyarakat kala itu, yaitu ajaran Moh Limo. Moh Limo berasal dari bahasa Jawa yaitu emoh, tidak mau, dan limo, 5. Artinya ajaran yang mengajak masyarakat untuk tidak melakukan 5 hal yang tercela. Kelima hal tersebut adalah 1. Moh main yaitu tidak mau berjudi, mengundi nasib dan memasang taruhan. 2. Moh ngombe yaitu tidak mau mabuk, minum minuman keras dan mengkonsumsi arak tua. 3. Moh maling yaitu tidak mau mencuri dan mengambil barang yang bukan miliknya. 4. Moh madat yaitu menolak untuk merokok, menggunakan narkotika dan hal-hal lain yang memabukkan.
5. Mohmadon yaitu menolak untuk bermain perempuan yang bukan istrinya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi berkembangnya Islam pada masa kerajaan Majapahit yang saat itu bernapaskan agama Hindu. Di antaranya adalah Sunan Ampel tidak melakukan konfrontasi atau pemaksaan terhadap masyarakat untuk memeluk agama Islam. Sunan Ampel yang diminta oleh kerajaan untuk mengembalikan budi pekerti dan akhlak masyarakat Majapahit yang mengalami degradasi dan kemerosotan moral pasca wafatnya Mahapatih Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk. Dari situlah Sunan Ampel menyisipkan pengajaran tentang adab, norma dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Majapahit. Sunan Ampel menyampaikan ajaran tersebut dengan cara yang lembut dan tanpa paksaan, tanpa kekerasan dan semua aktivitas dakwahnya dilakukan dengan cara mengundang, bukan dengan menyuruh. Dan yang harus diperhatikan oleh generasi Islam pada zaman modern saat ini adalah sejak pedagang Arab masuk ke Nusantara untuk pertama kalinya, Islam tidak pernah melakukan kekerasan karena Islam membawa misi perdamaian, baik dalam urusan ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Hal inilah yang menjadi faktor utama cepat berkembangnya Islam di Tanah Jawa.